Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah penguasa dan yang berdaulat atas hidup dan kehidupan kami. Kepadamu kami selalu bernaung dan berlutut, bermohon pengasihan dan pertolongan karena hebatnya kami manusia tidak ada artinya bagi kehebatanmu. Karenanya Tuhan, dengarlah kami yang bermohon kepadamu saat ini. Berkenanlah kiranya Engkau menolong dan memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman di dalam Alkitab. Ya Tuhan Yesus, berilah petunjuk-Mu. Arahkanlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami hanya berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu yang adalah kekal dan abadi. Firman-Mu selalu menjadi pelita dan terang dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu selalu mengarahkan hidup kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berseru dan bermohon kepadamu. Dengarkanlah kiranya doa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan Yesus memberikan ungkapan seperti ini? Ungkapan ini diberikan bukan supaya orang Kristen bisa hidup gampangan dan sembarangan di dalam hidupnya. Karena orang seringkali berdalih, kita mesti cerdik seperti ular. Saudara-saudaraku, hal ini justru sebenarnya keliru. Ungkapan itu diberikan oleh Tuhan karena Ia menghendaki orang-orang Kristen hidup di dunia ini tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu, tetapi hidup sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, sebab Aku ini kudus. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Dalam arti kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kudus tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jangan hanya kudus pada saat kita beribadah di hari Minggu.
tetapi kudus 24 jam, 7 hari seminggu, dimanapun kita pergi dan berada. Yang menjadi persoalan dan pergumulan bagi kita adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Kamu harus menjadi sempurna. Saudara-saudaraku, menjadi sempurna berarti tidak bisa tidak. Yesus tidak berkata kalau bisa. Yesus juga tidak berkata sedapat-dapatnya lah kamu sempurna, tetapi Yesus berkata kamu haruslah sempurna. Sempurna itu tidak 50%, sempurna itu tidak 70%, sempurna itu tidak 99%. Yang namanya sempurna itu selalu 100%. Tidak bisa ditawar, harga pas, tidak ada korting. Dan itu tetap berlaku sampai sekarang untuk saudara-saudara dan saya. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan ungkapan ini dalam bacaan kita supaya orang-orang Kristen haruslah dan menjadi cerdik seperti ular serta tulus seperti merpati. Mengapa kita harus menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Karena Tuhan mengutus kita sebagai domba-dombanya di tengah-tengah serigala. Dan itulah situasi yang Tuhan gambarkan bagi kita sebagai orang Kristen. Seperti domba di tengah serigala. Saudara-saudaraku, Tuhan kita sangat mengerti. Tuhan kita sangat memahami betapa sulitnya situasi dan keadaan kita. Tuhan juga tahu begitu banyak pertimbangan dan keluhan-keluhan kita. Tuhan tahu kita ini manusia. Kita masih hidup di dunia ini dan Tuhan sangat tahu dengan keberadaan kita. Namun saudara-saudaraku, Tuhan sangat mengetahui kondisi, situasi, dan keadaan kita. Karena itu Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Tuhan yang mengutus. Tuhan yang menempatkan kita di tengah-tengah serigala. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Yang penting pertama-tama kita adalah harus tetap menjadi domba, jangan menjadi serigala, jangan menjadi serigala berbulu domba hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang penting sekali untuk dimengerti, karena ada cukup banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ia ada di dunia ini untuk menjadi cerdik seperti ular saja. Kita tidak diutus untuk menjadi ular. Kita juga tidak diutus untuk menjadi merpati. Kita diutus untuk menjadi domba. Ada dua hal yang Tuhan tidak kehendaki terjadi atas kita. Tuhan tidak menghendaki kita berubah menjadi serigala. Namun, banyak orang akhirnya mengambil jalan ini. Bagaimana mungkin bisa bertahan hidup di tengah-tengah serigala? Ya, jadilah kita serigala. Kalau di kandang sapi kita melenguh, di kandang kambing kita mengembing. Saudara-saudaraku, andai kata kita seorang pedagang.
Kalau kita tidak ikut-ikutan cara serigala, katanya, bagaimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana kita bisa untung? Mana ada pedagang ingin rugi? Katanya, kalau berpolitik, kalau tidak ikut-ikutan cara serigala, bagaimana bisa menang? Saudara-saudaraku, jelas ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mesti ingat yang Tuhan kehendaki ialah kita harus hidup kudus di dunia yang tidak kudus ini. Kita ini adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Sekalipun kita diutus di dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia ini. Kita harus menjadi seperti domba di tengah serigala. Hal yang kedua adalah Tuhan tidak menghendaki terjadi atas kita adalah kalau kemudian kita hanya menjadi sasaran empuk atau korban yang tidak berdaya dari serigala-serigala itu. Saudara-saudaraku, Tuhan mengutus kita agar mampu melaksanakan misinya. Oleh karena itu kita harus dapat bertahan. Jangan mentang-mentang kita cuma domba lalu kita mau dijadikan bulan-bulanan oleh serigala. Saudara-saudaraku, bagaimana supaya pada satu pihak kita tetap menjadi domba dan tidak berubah jadi serigala, tetapi pada pihak lain kita tidak menjadi korban dari serigala-serigala yang buas itu di tengah dunia ini. Bagaimana kita mempertahankan kekudusan kita di dunia yang tidak kudus ini tanpa melarikan diri dari dunia yang tidak kudus? Kata firman Tuhan kita hari ini, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua resep, saudara-saudara. Kalau kita beli obat, kalau dikasih dua resep, dua-dua resep itu kita harus ambil. Jangan kita diberi resep 4 misalnya, tapi yang kita ambil cuma 2. Atau kita ambil cuma setengah resepnya. Kali ini Yesus memberi 2 resep ini sebagai satu paket bagi kita orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh cuma cerdik seperti ular. Sebab lama-kelamaan orang Kristen yang cerdik seperti ular tidak akan ada bedanya dengan serigala. Banyak orang yang namanya saja Kristen tetapi sikap dan kelakuannya seperti serigala. Ini karena hanya menekankan keularannya saja. Ini baru setengah resepnya saja. Tetapi orang Kristen juga tidak boleh cuma tulus seperti merpati. Orang Kristen seperti ini akan habis begitu saja oleh serigala. Tuhan tentu menyenangi orang Kristen yang hidup jujur, polos, dan tulus. Tetapi jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Cerdik tapi tulus, tulus tapi cerdik. Ini yang akan membuat kita bisa bertahan sebagai domba di tengah serigala. Ini yang akan membuat kita di dalam pimpinan Roh Kudus mampu untuk hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus ini. Nah, saudara-saudaraku, cerdik itu apa? Apakah cerdik itu disamakan dengan pintar? Ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya sama. Orang cerdik biasanya pintar.
Tapi orang pintar belum tentu cerdik. Atau cerdik itu apa? Licik, licin. Mungkin ada unsur-unsur seperti itu. Tetapi juga tidak persis sama. Licik itu biasanya merugikan orang lain, sedangkan cerdik tidak. Mungkin yang paling baik untuk menjelaskan apa cerdik itu adalah menjelaskan unsur-unsurnya. Cerdik itu menunjukkan sikap yang ulet. Cerdik itu menunjukkan sikap yang tidak gampang menyerah. Cerdik itu merupakan satu tindakan yang tidak akan membuat ia gampang putus asa. Ia selalu berusaha mencari cara, berusaha dan berupaya tanpa menyerah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka disebut cerdik karena mereka tidak begitu saja menyerah. Mereka tidak akan berkata kepada dirinya, apa boleh buat? Percuma saja melawan. Saya ini apa dibandingkan mereka? Saya ini tidak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, barangkali kita ingat cerita tentang si kancil dan si buaya. Ataupun cerita tentang si Abu Nawas. Saudara-saudaraku, dari segi kekuatan dan kekuasaan, Abu Nawas tidak dapat dibandingkan dengan Haris al-Rasyid yang raja. Kancil juga tidak dapat dibandingkan dengan buaya karena kecil dan lemah. Mereka seringkali berada dalam situasi yang amat sangat berbahaya, seperti situasi di telur di ujung tanduk. Tapi mereka itu cerdik, saudara-saudaraku. Mereka tidak berkata pada diri mereka, apa boleh buat. Mereka tidak berkata percuma melawan. Mereka tidak berkata apa saya dibanding mereka. Tidak, saudara-saudara. Mereka berusaha mencari akal, memutar otaknya bagaimana caranya supaya bisa lolos dari situasi yang sulit. Kalau domba tidak mau menyerah, tapi lalu menentang serigala berkelahi, itu bukan domba yang cerdik, itu domba yang tolol. Seperti orang yang mau menghancurkan tembok dengan membenturkan kepalanya sendiri. Tapi cerdik mencakup dua hal itu, yaitu tidak menyerah dan mencari akal menghadapi situasi yang sulit. Jangan menyerah. Dan saudara-saudaraku, inilah yang merupakan hal yang perlu dipikirkan bagi kita sebagai orang Kristen. Barangkali inilah yang merupakan kekurangan pada kita. Ada orang Kristen yang tidak gampang menyerah, tapi modalnya cuma nekat, tidak cerdik. Mengapa mesti takut memberitakan Injil misalnya? Kalau mati, biar mati kan pasti naik ke sorga. Ini berani, tapi konyol. Dan yang lebih banyak adalah yang tidak mau putar otak untuk mencari akal menghadapi situasi yang sulit. Orang Kristen yang putar otak cari akal supaya sukses dalam karir banyak. Orang Kristen yang putar otak supaya berhasil dalam bisnis banyak. Orang Kristen yang cari akal supaya menjadi pemimpin ada, menjadi politikus ada. Tetapi yang mau putar otak, yang mau cari akal supaya benar-benar dapat hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus, saudara-saudaraku, tidak banyak. Ini adalah soal komitmen. Ini adalah soal keseriusan.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita serius dengan karir kita, kalau kita serius dengan bisnis kita, kalau kita serius mau menjadi politikus, kalau kita serius menjadi pelayan, kalau kita serius menjadi pemimpin, kita serius dalam bertanggung jawab sebagai apapun yang kita mau, kita akan berusaha mencari jalan supaya segala yang menjadi tanggung jawab dan tujuan yang hendak kita capai dapat berjalan dengan baik dan benar serta berhasil. Saudara-saudaraku, karena itu kita harus serius dengan iman kita. Kita harus serius dengan tanggung jawab kita. Kita harus serius dengan apa yang kita lakukan. Nah, banyak orang melakukan banyak hal tetapi tidak serius dengan apa yang mereka lakukan. Orang Kristen harus serius dengan imannya. Orang Kristen harus amat serius dengan Tuhan. Barangkali seperti orang yang sedang tenggelam. Begitu seriusnya orang yang akan tenggelam ini berusaha untuk berenang dan menghidup udara. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu, menjadi cerdik itu tidak bisa diajar. Sebab cerdik itu tidak ada sekolah kecerdikan. Cerdik itu akan muncul dengan sendirinya kalau orang benar-benar serius dengan apa yang ia lakukan. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, artinya dalam batas-batas tertentu kita bersedia ikut arus, menampilkan keteladanan yang sebaik-baiknya. Tapi sampai pada titik tertentu juga mesti tegar dan berani untuk mengatakan tidak terhadap tidak, benar terhadap benar, demi keyakinan, iman, dan percaya kita. Seperti domba di tengah serigala, kita harus menyadari keterbatasan kita. Jangan sok jago. Domba mau menantang serigala berkelahi. Kalau kita berkelahi, mungkin kita yang akan kalah dan mati konyol. Tetapi kita juga harus cerdik. Kita juga harus tulus. Supaya hidup kita jalani dengan realistis. Sikap hidup yang realistis akan membuat kita melihat segala sesuatu dalam kacamata benar. Kebenaran di dalam Tuhan. Kalaupun karena keterbatasan kita belum mampu mengalahkan dunia ini, paling tidak kita tetap bertahan. Agar dunia ini tidak dapat mengubah kita dan mengalahkan kita. Kalaupun serigala itu tidak dapat diubah menjadi domba, berjuanglah agar paling sedikit kita tidak berubah menjadi serigala. Berjuang dan bertahanlah supaya kita tidak juga menjadi serigala berbulu domba. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita hadapi dan jalani kehidupan ini di dalam pertolongan Tuhan. Kita akan mampu melihat dengan cermat. Kita cerdik untuk melihat, cerdik untuk membaca, mendengar, dan mempertimbangkan segala kebenaran dan fakta yang ada. Sehingga dengan hikmat Tuhan, kita mampu berbuat apa yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Amin.